Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bim Ardiansyah, NIM 21010124410008. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasi dan Pemeliharaan, saya akan memaparkan terkait dengan strategi pemeliharaan jalan rutin, berkala, dan rehabilitasi dalam pengelolaan infrastruktur Kota Manado. Yang pertama, deskripsi proyek. Di Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kondisi jalan tetap optimal melalui pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, Kota Manado menghadapi berbagai tantangan terkait keterbatasan anggaran, kualitas material yang tidak memadai, serta pengelolaan yang tidak terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pihak swasta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, serta pengawasan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan pemeliharaan jalan yang optimal dengan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Pemahaman terhadap regulasi yang ada, seperti undang-undang dan peraturan menteri terkait, juga menjadi kunci dalam mendukung keberhasilan program pemeliharaan jalan di Indonesia, khususnya di Kota Manado. Yang pertama, program pemeliharaan rutin. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penting untuk menjaga agar jalan tetap dalam kondisi baik sepanjang umur pakainya, yang berfungsi sebagai investasi untuk mencegah biaya rekonstruksi yang tinggi. Jalan akan mengalami kerusakan akibat beban lalu lintas dan faktor eksternal seperti cuaca, air, dan kelembapan yang dapat memperburuk kondisi jalan. Oleh karena itu, pemeliharaan rutin sangat diperlukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut serta mengurangi biaya operasional kendaraan yang dipengaruhi oleh kondisi jalan. Pemeliharaan jalan juga memastikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dalam pemeliharaan jalan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, perawatan rutin. Perawatan ini dilakukan sepanjang tahun untuk memperbaiki kerusakan kecil seperti penambalan lubang, meratakan permukaan jalan, memperbaiki trotoar, dan menjaga drainase agar tetap berfungsi. Yang kedua, perawatan berkala. Pemeliharaan ini meliputi perbaikan perataan, penyegelan ulang, dan pelapisan jalan aspal, serta pemeliharaan jalan beton dengan pembuatan alur atau pelapisan ulang. Yang ketiga, rehabilitasi atau perawatan yang mendesak. Perawatan ini dilakukan sebagai respons terhadap kerusakan jalan yang parah akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah untuk mengembalikan jalan ke kondisi semula secepat mungkin agar lalu lintas dapat kembali berjalan dan aman. Selanjutnya, regulasi pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa infrastruktur jalan dapat dipelihara dengan baik, berkelanjutan, dan memenuhi standar keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan. Beberapa regulasi utama yang mengatur pemeliharaan jalan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama dalam pengelolaan jalan di Indonesia. Dalam pasal 17 mengatur kewajiban pemeliharaan jalan oleh pemerintah untuk memastikan kondisi jalan tetap baik dan layak digunakan sepanjang umur pakainya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang ini mengatur pengelolaan keuangan negara, termasuk alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur termasuk jalan. Dalam pasal 23 menyatakan bahwa anggaran untuk kegiatan publik termasuk pemeliharaan jalan harus sesuai dengan rencana kerja dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Undang-undang ini mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, termasuk peran serta infrastruktur jalan dalam mendukung kelancaran transportasi. Dalam pasal 45 mengatur bahwa pemeliharaan dan perbaikan jalan menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga fungsi dan kualitas infrastruktur jalan. Yang keempat,
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2011 tentang tata cara pemeliharaan dan penilikan jalan. Peraturan ini memberikan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai tata cara pemeliharaan jalan, termasuk jenis-jenis pemeliharaan yang harus dilakukan, seperti pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi. Dalam pasal 9 mengatur mengenai jadwal dan prosedur pemeliharaan rutin dan berkala serta prioritas jalan yang membutuhkan pemeliharaan. Yang kelima, Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun 2023 tentang standar pelaksanaan pemeliharaan jalan. Peraturan ini mengatur tentang standar terbaru dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, termasuk kriteria teknis yang lebih detail mengenai bahan, metode, dan frekuensi pemeliharaan. Dalam pasal 6, mengatur tentang jenis-jenis pemeliharaan, termasuk pemeliharaan rutin, berkala, dan rehabilitasi, serta proses evaluasi yang perlu dilakukan setelah pemeliharaan. Nomor 6, Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan pemeliharaan jalan. Peraturan ini memberikan pedoman terkait dengan pengelolaan pemeliharaan jalan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam pasal 12 menyebutkan bahwa pengelolaan pemeliharaan jalan harus berbasis data yang akurat dan menggunakan sistem informasi yang tepat untuk memantau kondisi jalan secara real time. Regulasi terkait pemeliharaan jalan di Indonesia mengatur seluruh aspek mulai dari pengelolaan anggaran, tata cara pemeliharaan, hingga standar teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Melalui undang-undang dan peraturan yang ada, pemerintah berupaya untuk menjaga kondisi jalan tetap dalam keadaan baik dan aman digunakan, serta memastikan kelancaran lalu lintas di seluruh wilayah Indonesia. Pemeliharaan jalan yang efektif membutuhkan perhatian terhadap faktor anggaran koordinasi, faktor anggaran koordinasi antara lembaga, dan penerapan standar teknis yang tepat. Selanjutnya, permasalahan dalam pemeliharaan jalan. Yang pertama, yaitu keterbatasan anggaran. Anggaran yang terbatas menyebabkan pemeliharaan tidak dapat dilakukan secara optimal, memperburuk kondisi jalan, dan meningkatkan biaya perbaikan di masa mendatang. Keterbatasan anggaran berdampak pada kondisi jalan yang tidak sepenuhnya memberikan keamanan bagi pengguna jalan. Yang kedua, kualitas material yang tidak memadai. Penggunaan material yang kurang berkualitas atau tidak sesuai standar dapat mempercepat kerusakan jalan meskipun pemeliharaan telah dilakukan. Material yang buruk juga dapat memperburuk kondisi jalan dan meningkatkan biaya dalam perbaikannya. Yang ketiga, pengelolaan yang tidak terkoordinasi. Ketidakkoordinasiannya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta menyebabkan pemeliharaan yang tidak efisien dengan beberapa bagian jalan tidak lurus atau terjadi tumpang tindih dalam pekerjaan. Yang keempat, dampak cuaca dan lingkungan. Faktor cuaca seperti hujan lebat, suhu ekstrim, dan kelembapan dapat mempercepat kerusakan jalan. Selanjutnya nomor 5, kurangnya teknologi dalam pemantauan dan evaluasi. Kurangnya penggunaan teknologi dalam pemantauan kondisi jalan menyebabkan kesulitan dalam mendeteksi kerusakan sejak dini. Teknologi seperti sensor jalan atau aplikasi pemantauan yang memungkinkan deteksi kerusakan secara real time dapat membantu meminimalkan kerusakan yang terjadi. Yang keenam, ketergantungan pada pihak ketiga atau pihak kontraktor. Ketergantungan pada pihak kontraktor atau pihak ketiga untuk melakukan pemeliharaan jalan dapat menyebabkan masalah dalam hal kualitas, waktu, pelaksanaan, serta biaya. Nomor 7, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga jalan agar tetap dalam kondisi baik bisa memperburuk kerusakan. Masyarakat yang membuang sampah sembarangan atau mengabaikan aturan lalu lintas dapat berkontribusi pada kerusakan jalan. Selanjutnya, kebutuhan sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia. Ketersediaan tenaga yang terlatih dan berkompeten sangat penting dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Kualitas SDM yang rendah dapat menjadi kendala dalam efektivitas pemeliharaan. Yang kedua, material dan bahan konstruksi.
Pemetaan dan perencanaan kebutuhan material berdasarkan kondisi jalan yang akan dipelihara perlu dilakukan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan material. Yang ketiga, peralatan dan teknologi. Peralatan yang tidak memadai dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan biaya. Penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Geografis atau SIG dapat membantu dalam perencanaan dan pemantauan kondisi jalan. Yang keempat, anggaran dan pembiayaan. Analisis kebutuhan anggaran berdasarkan kondisi jalan dan prioritas pemeliharaan perlu dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang optimal. Selanjutnya nomor 5 untuk kebutuhan sumber daya, koordinasi dan kerjasama. Kerjasama yang baik dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan efektivitas pemeliharaan. Yang keenam, pengawasan dan evaluasi. Pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pemeliharaan jalan sangat penting untuk memastikan bahwa pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, struktur organisasi dari pemeliharaan jalan di Kota Manado. Yang pertama yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Manado. Dinas ini bertanggung jawab atas pemeliharaan, pembangunan, serta pengawasan infrastruktur jalan di Kota Manado. Tugas utamanya yaitu menyusun program pemeliharaan jalan yang meliputi kegiatan rutin, berkala, dan rehabilitasi jalan. Yang kedua, peran kelurahan dan kecamatan. Kelurahan dan kecamatan berperan dalam pengumpulan data terkait kerusakan jalan dan menyampaikan usulan pemeliharaan kepada Dinas Pekerjaan Umum. Tugas utamanya berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan bahwa masalah yang dilaporkan mendapat perhatian. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Manado. DPRD Kota Manado memainkan peran penting dalam mengawasi implementasi kebijakan pemeliharaan jalan. Tugas utamanya yaitu mengawasi alokasi anggaran untuk pemeliharaan infrastruktur jalan. Yang keempat, masyarakat. Masyarakat berfungsi sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait kondisi jalan di lingkungan mereka. Tugas utamanya yaitu menyampaikan aspirasi terkait perbaikan jalan yang diperlukan di wilayah mereka. Yang kelima, pihak swasta. Dinas Pekerjaan Umum seringkali menggandeng pihak swasta untuk menyediakan material seperti aspal hot mix yang dibutuhkan dalam pemeliharaan jalan. Tugas utamanya yaitu menyediakan material dan peralatan untuk pemeliharaan jalan. Selanjutnya, aspek pembiayaan. Pembiayaan pemeliharaan jalan di Indonesia melibatkan berbagai aspek yang kompleks, mencakup sumber dana, mekanisme pengelolaan, serta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Berikut adalah aspek-aspek utama dalam pembiayaan pemeliharaan jalan. Yang pertama yaitu sumber dana. Sumber dana yang digunakan yaitu anggaran pemerintah daerah atau APBD. Yang kedua yaitu anggaran dari sumber dana dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau PPU. Yang kedua, mekanisme pengelolaan dana. Penyusunan anggaran pemeliharaan jalan harus didasarkan pada data kondisi jalan yang akurat dan terkini, serta memperhatikan prioritas ruas jalan yang membutuhkan pemeliharaan segera. Hal ini penting untuk menghindari backlog pemeliharaan dan memastikan penggunaan dana yang efisien. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran pemeliharaan jalan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efisiensi. Selain efisiensi, efektivitas penggunaan anggaran juga penting untuk memastikan bahwa pemeliharaan jalan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas jalan dan keselamatan pengguna jalan. Yang keempat, dalam skema inovasi pembiayaan. Dalam skema pembiayaan alternatif, Kementerian PUPR mengembangkan skema pembiayaan alternatif seperti estafet financing yang menggunakan pendapatan dari jalan tol lain untuk membiayai pengembangan jalan tol baru, serta land value capture atau LVC yang memanfaatkan peningkatan nilai lahan akibat pembangunan infrastruktur jalan untuk pembiayaan. Selanjutnya, daftar pustaka yang
kami gunakan yaitu ada dari undang-undang, peraturan menteri, dan dari beberapa jurnal terkait dengan pemeliharaan jalan. Baik, sekian, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.